Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita maraton dari kemarin ya Pak Zikri, Pak Dery. Beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri memenuhi undangan fakultas untuk menghadiri ujian skripsi saudari Eis Kartikasari dengan judul Pandemi COVID-19 menurut umat Hindu Jagadnata, analisis atau kajian ajaran karma pala. Tema ini salah satu tema ajaran Hinduisme tentang karma pala. Anda sudah siap, Is? Ya. Adakah daftar ralat mungkin yang ingin Anda sampaikan ke tim penguji? Nggak ada? Ralat-ralat itu nggak ada ya? Baik, karena kami juga tidak menerimanya, berarti Anda sudah siap mempertanggungjawabkan baik secara isi maupun secara konten skripsi hasil dari penelitian lapangan Anda. Marilah kita mulai ujian skripsi Saudara Eis Kartikasari pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya sebagai ketua sidang mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran tim penguji kita. Yang pertama penguji utama guru kita bersama Bapak Khairul Zikri, SAG, MA, STRL. Kemudian penguji berikutnya sekaligus sekretaris tim penguji Bapak Dery Ahmad Rizal, MA, dan saya sendiri sebagai dosen pembimbing skripsi dan penguji. Terima kasih kepada beliau berdua. Selanjutnya kami persilakan Saudari Eis untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil riset Anda. Yang pertama tentu temanya yang pertama masalah penelitiannya apa? Mengapa meneliti ini? Yang kedua, rumusan masalahnya kayak begini. Yang ketiga, kajian pustaka yang Anda lakukan dan apa yang membedakannya dengan riset-riset sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya metode, kerangka teori, metode, dan terakhir tentu hasil risetnya seperti apa. Tidak sampai dari 8 menit. So Anda harus berhenti nanti di jam 13:15 menit. Gunakan seefektif mungkin, efisien mungkin. Silakan. Baik, Bapak, saya akan share screen terlebih dahulu. Diklik dulu filenya, baru klik share screen. Buka dulu filenya, PowerPoint-nya. Ya, Pak. Klik. Ya, sudah kelihatan, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Roni Ismail selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing sampai saya bisa berhasil untuk ujian pada saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Khairul Zikri dan juga Pak Dery untuk kesempatan dan juga mau meluangkan waktunya sebagai dosen penguji saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pandemi COVID-19 menurut umat Hindu Jagadnata, analisis atau kajian karma pala.
Nggak tahu Pak Dery sama Pak Zikri kok hitam gelap ya PowerPoint-nya? Ya, sama nggak kelihatan? Iya, sama, Pak. Oke, berarti Iya, coba lagi. Sebentar ya, Pak. Mungkin keluar lagi, kemudian diklik lagi. Santai saja. Belum. Dah. Gak usah full screen, gini aja biasanya kalau full screen malah Oh iya, Pak. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian yang berjudul Pandemi COVID-19 menurut Umat Hindu Jagatnata Analisis atau Kajian Karmapala. Seperti yang kita ketahui bahwa isu pandemi COVID-19 ini memunculkan banyak pendapat di beberapa kalangan. Ada beberapa yang mengatakan bahwasanya pandemi COVID-19 ini merupakan konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan politiknya orang Cina untuk menjual vaksin. Ada juga yang mengatakan bahwa itu senjatanya orang Amerika untuk melemahkan perekonomiannya orang Cina. Ada juga yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan cara untuk mengurangi populasi manusia. Nah, berbeda dengan agama Abrahamik yang diwakili oleh Islam dan juga Kristen, mereka mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan ujian dari Tuhan untuk manusia. Nah, berbeda juga dengan menurut agama Dharmik yang diwakili oleh agama Hindu. Mereka beranggapan bahwa pandemi 19 ini merupakan karma. Namun sebenarnya, apakah pandemi COVID-19 ini merupakan benar-benar karma atau bukan? Itulah mengapa saya tertarik untuk meneliti tentang pandemi COVID-19 menurut Umat Hindu Jagatnata Analisis Kajian Karmapala yang memunculkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, tentang pandangan umat Hindu Jagatnata tentang Karmapala dan juga tentang bagaimana umat Hindu Jagatnata memandang COVID ini ditinjau dari konsep Karmapala. Metode penelitian yang saya gunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yakni dengan cara mengobservasi dan juga dengan wawancara. Kemudian teori yang saya gunakan adalah teori Karmapala, di mana Karmapala merupakan hukum tabur tuai yang begitu melekat dalam kehidupan manusia. Nah, hukum Karmapala ini dipercayai oleh umat Hindu bahwasanya orang jika melakukan perbuatan baik maka akan menerima juga konsekuensi atau hasil pala yang baik juga. Begitu juga ketika orang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan menghasilkan pala atau konsekuensi yang tidak baik juga. Kemudian skripsi ini Iya, lanjut. Halo Eka, Ais. Halo Ais. Oke, untuk selanjutnya, nah dari sini Karmapala pun dibagi menjadi 3. Yang pertama Karmapala, Sucita Karmapala. Sucita Karmapala merupakan sebuah karma yang apabila seseorang melakukan perbuatan maka dia akan menikmati hasilnya pada saat ini pula di dunia ini. Yang kedua adalah Pradaba Karmapala, ya, ini merupakan karmapala yang apabila seseorang melakukan perbuatan di masa lalu, maka dia akan mendapatkan konsekuensi di kehidupan yang selanjutnya ketika dia reinkarnasi. Yang ketiga adalah Kriyama Karmapala. Kriyama Karmapala merupakan karma dari hasil perbuatan dia di masa lalu, di masa sekarang yang akan dia terima di masa depan nanti. Hasil dari penelitian yang saya teliti, bahwasanya umat Hindu Jagatnata memandang bahwa COVID-19 merupakan sebuah hukum tabur tuai, di mana ketika seseorang melakukan suatu hal, maka dia akan mendapatkan konsekuensi sesuai apa yang telah dia lakukan. Apabila dia melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan. Apabila dia melakukan sebuah keburukan, maka
di kemudian hari dia juga akan mendapatkan sebuah keburukan. Selain hukum tak bertuai, umat Hindu Jagannatha juga memandang bahwa karma pala ini bersifat adil dan juga universal. Mengapa demikian? Karena karma pala ini akan terjadi pada setiap orang, tidak memandang bagaimana latar belakang dia. Dalam artian setiap orang akan menemukan karmanya masing-masing, setiap orang akan mendapatkan karmanya masing-masing, tergantung bagaimana dia melakukan perbuatan. Kembali lagi, jika perbuatan itu baik, maka karmanya akan baik, dan jika perbuatan itu tidak baik, maka karmanya pula tidak akan baik. Selanjutnya, umat Hindu Jagannatha juga menganggap bahwa karma pala ini menjaga tutur, sikap, dan rasa. Nah, mengapa demikian? Mereka mempercayai adanya trikaya, yakni salah satunya manacika, yang berarti pengendalian terhadap pikiran yang tidak baik. Yang kedua adalah wacita, yakni pengendalian terhadap perkataan yang tidak baik. Yang ketiga yakni kaika, yaitu tingkah laku baik dan benar. Mengapa mereka mendefinisikan karma pala menjaga tutur, sikap, dan rasa? Karena tidak bisa kita pungkiri, dalam kehidupan sehari-hari manusia terikat dengan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur, bagaimana dia merasakan, dan itulah yang akan mencerminkan atau menghasilkan pala yang akan dia terima baik itu di masa sekarang maupun masa depan. Namun tidak lepas dari demikian, hukum ini berkaitan dengan reta, karena mereka percaya bahwa bagaimanapun karma pala tetap berkaitan dengan reta, yakni hukum sakyawiti. Memang manusia mendapatkan karma dari apa yang telah mereka lakukan, tetapi tidak luput dari hukum reta atau hukum dari sakyawiti, baik itu konsekuensinya kapan, seberat apa, dan bagaimana itu sudah ditentukan oleh sakyawiti. Kemudian COVID-19 ditinjau dari karma pala. Orang-orang umat Hindu Jagannatha sebagian besar, sebagian kecil mendefinisikan bahwa COVID ini hanya wabah biasa. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, sebelum jauh datangnya COVID yang melanda bahkan sangat terkenal di seluruh dunia karena virusnya yang dikatakan sangat mematikan, ternyata kita juga pernah mengalami pandemi-pandemi seperti flu babi, dan lain sebagainya yang memang korban yang berjatuhan itu tidak jauh berbeda banyaknya dengan contoh COVID-19. Hanya saja begitulah sifat manusia yang sangat terlalu membesar-besarkan sehingga beranggapan bahwa COVID ini adalah pandemi yang sangat besar. Padahal COVID ini merupakan pandemi yang memang siklus penyeimbangan alam agar alam menjadi seimbang. Oke, yang kedua, sebagian besar umat Hindu Jagannatha menganggap bahwa COVID-19 bukan sebagai karma. Mengapa mereka mengatakan demikian? Melihat dari apa yang telah terjadi. Seperti yang kita ketahui dari beberapa artikel yang saya baca dan jurnal yang saya baca bahwa COVID-19 ini berasal dari pasar Wuhan. Nah, COVID-19 ini berasal dari hewan-hewan seperti kelelawar dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan ini disinggahi oleh inang-inang virus. Namun ketika manusia memburunya secara liar, manusia merusak habitatnya, maka virus ini tidak memiliki lagi tempat untuk berkembang biak atau ekosistem mereka sangat terancam sehingga mereka menempel ke manusia. Selain itu, karena perbuatan manusia juga yang tidak mentaati protokol kesehatan, yang tidak mau taat terhadap aturan-aturan, sehingga virus ini semakin merajalela dan tersebar kemana-mana. Bahkan umat Hindu Jagannatha mengatakan bahwa ini sebagian dari pancaklesa atau penderitaan manusia yang disebabkan oleh diri sendiri. Ya karena keegoisan manusia, karena ketidakhati-hatian manusia, karena perbuatan manusia yang mengakibatkan pandemi ini terjadi. Kemudian jika COVID ditinjau dari karma pala, sancita karma pala seperti yang kita ketahui bahwa sancita karma pala adalah perbuatan karma yang dilakukan di masa lalu, kemudian akan mendapatkan balasannya ketika reinkarnasi nanti. Nah, setelah dianalisis, maka COVID-19 ini tidak termasuk ke dalam sancita karma pala karena COVID-19 ini adalah perbuatan yang terjadi sekarang dan kemudian mendapatkan balasan sekarang. Paradaba karma pala. Paradaba karma pala ini sebuah karma pala yang apabila dilakukan sekarang, maka konsekuensinya juga akan diterima sekarang. Setelah dianalisis dari COVID-19, maka COVID-19 ini termasuk ke dalam paradaba karma pala.
yang merupakan karma atau perbuatan yang dilakukan manusia pada saat ini juga, dan mereka mendapatkan konsekuensi di dunia pada saat ini juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala, bahwasanya perbuatan pada saat ini akan melahirkan karma di masa depan, dan ini tidak termasuk ke dalam karma pala. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang umat Hindu Jagatnata mempercayai bahwasanya karma pala merupakan sebuah hukum sebagai akibat yang bersifat universal dan adil, terjadi kepada siapapun, dimanapun, tapi sesuai juga dengan kehendak serta atau satu budi. Terkait dengan COVID-19 ditinjau dari karma pala, orang-orang Hindu Jagatnata mengatakan bahwa memang COVID-19 ini merupakan karma dari perbuatan manusia, baik itu dari secara perilaku mereka terhadap tidak bijaknya memperlakukan atau mengambil hasil dari alam, dan tidak bijaknya juga terhadap diri sendiri dengan tidak berhati-hati menjaga pola makan dan makan sembarangan, dan juga termasuk bagaimana mereka bersikap terhadap aturan pemerintah, yang dimana ketika mereka tidak mentaati aturan pemerintah ini, maka semakin banyaknya atau semakin mudahnya COVID-19 tersebar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atas penelitian yang sudah saya lakukan di Pura Jagatnata kepada umat Hindu Jakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lagi, guys. Stop. Baik, terima kasih, guys. Anda sudah menyampaikannya dengan baik. Selanjutnya, sebelum kedua penguji akan menguji skripsi Anda, saya sebagai dosen pembimbing skripsi Anda juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siapkan pulpen ya, dan kertas, karena nanti beberapa penguji akan memberi masukan yang harus Anda perbaiki. So, kalau disimpulkan, COVID-19 ini menurut umat Hindu di Jagannath sebagai buah dari karma pala yang mana tadi? Yang paradaba karma pala, Pak. Apa dia definisinya? Dia merupakan sebuah karma yang apabila dilakukan saat ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi di dunia sampai juga. Oke. Jadi bukan sancita, bukan kriyamana karma pala ya? Ya, menurut analisis dan karena perbuatan sekarang, argumennya apa tadi? Karena manusia melakukannya pada saat ini juga, dan kemudian dia mendapatkan konsekuensinya pada saat ini juga. Dari apa tadi sebabnya? Dari awal mula dari pasar hewan di Wuhan itu, kemudian COVID itu tersebar. Mengapa demikian? Karena ternyata virus COVID itu menempel di seperti hewan kelelawar dan lain sebagainya. Nah, hewan kelelawar ini iya betul ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan penggundulan hutan apa yang dulu pertama kali itu, nggak ya? Iya Pak, ini hanya intinya dia tidak memiliki lagi untuk ekosistem untuk berkembang biak sehingga. Baik. Saya ingin tanya yang kedua tentang penguasaan Anda terhadap Hinduisme. Ada karma pala kan salah satu tema sentral di semua agama India, termasuk Hinduisme. Nah, Anda masih ingat ajaran karma itu bersumber dari agama apa? Dari Weda. Dari Weda? Ya. Betul ya, dari Weda. Apa maknanya? Gimana Pak? Apa makna karma dalam agama Weda? Betul bahwa ajaran karma itu diambil dari agama Weda, kan memang Vaidika Dharma toh ajaran Weda. Apa definisi karma dalam agama Weda? Sepengetahuan saya definisi karma dalam agama Weda itu karma itu sebuah perbuatan yang menghasilkan konsekuensi, yaitu hukum perilaku. Hukum perilaku toh. Siapapun yang akan karma ya hukum perilaku. Kemudian ada mengutip reta, saya catat dari agama apa itu reta? Reta itu tradisi apa? Agama kuno India apa?
Di situ ada agama Weda, ada agama Brahmana, ada Brahman, agama Pak. Upanishad. Brahman itu Tuhan. Oh iya, Upanishad. Nah, dari Brahmana, bukan Brahman. Kalau Brahman tuh Brahman, Brahma, Brahmana. Itu tiga terminologi yang berbeda. Brahman itu dewa tertinggi atau Tuhan. Kalau Brahma, apa Brahma? Brahma. Satu pribadi dari Trimurti. Iya toh. Ya. Brahma, Siwa, terus Wisnu. Kalau Brahmana? Brahmana kasta. Bisa kasta, bisa agama kuno India kan yang membentuk agama itu. Oke, kemudian berapa subjek penelitian yang Anda teliti dan Anda simpulkan bahwa dari wawancara Anda bahwa mereka mayoritas percaya bahwa COVID-19 bukan sebagai fakta kesehatan, bukan sebagai wabah biasa, tetapi sebagai buah dari prarabdha karma. Berapa subjek penelitian? Saya mengambil 8 sampel, yang 5 diantaranya adalah tokoh agama Hindu atau penyuluh agama Hindu yang memang beliau merupakan sesepuhnya agama Hindu. Yang percaya bahwa COVID adalah prarabdha karma pala itu yang mana? Yang umat biasa apa yang tokoh? Yang tokoh agama, Pak. Oh, jadi mereka satu di antara tokoh agama ini namanya Imade, itu dia yang mengatakan bahwa COVID-19 ini hanya virus biasa. Selainnya mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan karma. Anda tanya, mengapa kok mereka percaya terhadap karma, COVID sebagai karma? Saya bertanya mengapa percaya kenapa COVID-19 ini karma, karena mereka hanya menjawab bahwasanya yang tadi lagi, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia itu akan mendapatkan konsekuensinya. Meskipun nanti yang ini pasti akan turut andil juga untuk mengadili manusia. Oke, kembali ke kepercayaan teologis mereka tentang hukum perilaku, hukum moral yang disebut dengan karma ya. Ya, mereka sangat percaya dengan Pancasrada ini, Pak, yang dimana salah satunya adalah percaya terhadap karma. Pancasrada itu konsep teologi Hinduisme Indonesia loh itu. Iya, Pak. Terutama Hindu Dharma ya, Hindu Bali ya. Itu padahal lebih dari panca kan, ajarannya banyak sekali. Oke. Bagaimana? Sudah ya tadi yang kerangka teorinya ada 3 karma itu ya. Ya, Pak. Kemudian tadi Anda di awal mengatakan ada yang mengatakan bahwa COVID sebagai konspirasi, COVID sebagai cara Amerika berjualan vaksin, cara Cina berjualan vaksin, kemudian juga satu cara untuk mengurangi populasi manusia. Itu sumbernya dari mana, Riz? Ya mohon maaf sebelumnya tadi tidak mencantumkan sumber ya Pak. Saya baca di beberapa artikel yang sudah dicantumkan di daftar pustaka, Pak. Oke, seharusnya itu ada ya di latar belakang karena secara lisan Anda jelaskan ya. Ya, itu ada di daftar pustaka. Tapi nggak ada di latar belakang ya? Ada kah? Ada, Pak. Oh iya, ini ada. Oke. Baiklah, itu beberapa pertanyaan pembuka pendahulu dari saya sebagai pembimbing. Ujian selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat beliau Bapak Khairul Zikri, SAG MA Esterel, kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Saudari Uwis. Siapa? Uwis, bukan Uwis. Bukan Uwis. Oke, sorry. Kamu meneliti di mana? Di Pura Jagatnata, Pak. Terwajan. Oke. Iya. Oke. Berapa lama kamu di situ? Dari April, Pak.
April April sampai 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 kemarin September juga Pak sebenarnya masih bolak-balik ke sana Pak, cuman ngambil data secara konsistennya itu cuman April, Mei, Juni. Oke. Saat kamu ngambil data itu Mohon maaf Pak, suaranya seperti biasa nggak? Artinya aktivitas ritual mereka tetap jalan. Waktu kamu ngambil data di bulan April dan seterusnya itu, Pak pura Zikri, terbuka luas. suaranya Aktivitas delay. ritual, ya. Suara Pak Zikri delay, lambat. Oke. Kedengaran nggak? Sekarang bagus. Oke. Waktu ngambil data di bulan April itu dan seterusnya, kondisi pura terbuka umum nggak? Untuk kondisi pura sendiri semenjak PPKM ini dibatasi minimal itu 10 orang yang masuk, tapi tetap berjalan seperti biasanya Pak. Yang tadinya Jadi ibadah 1 kloter itu menjadi 5 kloter, dan beberapa acara keagamaan itu masih dilaksanakan dengan mentaati protokol kesehatan dan juga membatasi orang-orangnya. Itu atas dasar persetujuan dari pemerintah dan keamanan setempat. Oke. Jadi sejak awal mereka nggak pernah tutup? Nggak pernah tutup untuk umat dalamnya, tapi untuk orang luar itu ditutup Pak. Oke. Dari berapa orang yang kamu wawancarai? 8? 8 yang saya masukkan 5 Pak. Berapa orang yang sepakat bahwa ini adalah karma pala? 5 orang Pak. Semuanya dari 8 itu? Iya Pak. Sepakat? Sepakat Pak. Atau ada yang tidak sepakat? Yang tidak sepakat itu 3 orang Pak. Kenapa tidak kamu cantumkan? 3 dari 8 kan lebih. Alasan mereka apa? Ya, alasan mereka menganggap bahwa ini bukan karma pala karena mereka beranggapan bahwa pandemi ini sama seperti pandemi-pandemi yang pernah terjadi. Ya, kalau dalam konsep karma pala seperti apa? Kalau konsep karma pala sendiri itu perbuatan yang mereka lakukan kemudian menghasilkan karma atau konsekuensi dari perbuatan itu sendiri. Oke. Nah, kalau dari konsep karma pala bahwa pandemi ini adalah ulah manusia kan? Ya Pak. Ya. Kalau untuk konteks Wuhan-nya mungkin pas. Tapi kalau untuk konteks umat Hindu yang tinggal di kompleksnya, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah, tiba-tiba kena COVID, menurut mereka itu karma bukan? Kalau yang 5 itu mengatakan karma, Pak. Dia nggak ngapa-ngapain, tidak, manusia baik-baik saja, tidak berkontribusi terhadap persoalan proses transfer penyakitnya, ya, dia tinggal di rumah saja, tidak melakukan aktivitas yang negatif, tapi kena. Itu masuk karma apa bukan? Mohon maaf Pak, tapi menurut saya setidak produktifnya manusia tidak mungkin kalau manusia itu tidak sesekali keluar gitu Pak. Barangkali memang terkenanya karena beberapa aktivitas yang memang mewajibkan mereka untuk keluar, misalkan mereka butuh makanan pokok atau mungkin mereka butuh sesuatu yang memang sangat urgent gitu. Enggak, kalau memang ada kasus misalnya dalam konteks bahwa awal-awal dulu kan semua di karantina ya, orang pada tinggal di rumah, nggak kemana-mana aktivitas. Dalam aktivitas itu, ya mereka di rumah, semua dilakukan dari rumah gitu ya. Tapi ada yang kena. Seandainya ada yang seperti itu karma pala bukan? Berarti bukan Pak, kalau dia nggak kemana-mana Pak. Untuk terkait penyebaran ya Pak, bukan terciptanya virus. Untuk terkait penyebaran, ya berarti tidak kalau mereka tidak melakukan apa-apa, tapi untuk terciptanya Lalu virus. bagaimana
Lalu bagaimana bedanya dengan apa yang disampaikan oleh para tokoh agama tadi, bahwa pandemi ini adalah karma pala, efek dari perbuatan manusia. Kalau manusia tidak berkontribusi tetap kena, ya kalau dalam bahasa agama kan Islam ya, itu takdir misalnya. Kamu bisa bilang begitu. Ya, ujian karena apapun sudah dia usahakan menghindari tapi ternyata tetap kena. Nah, kalau dalam Hinduisme seperti apa? Pengetahuan saya ya Pak, ini kan terkait pandangan umat Hindu Jagatnata tentang karma pala. Ini mereka memandang karma pala dari proses terciptanya, COVID-nya itu terciptanya, bukan proses penyebarannya Pak. Seperti itu. Jadi yang tadi Bapak maksudkan, jika orang tidak kemana-mana tapi tetap terkena, apa bedanya dengan karma pala gitu? Karma pala di sini yang saya maksud itu proses tercipta adanya COVID, bukan. Kamu bilang itu di skripsi nggak? Kamu memisahkan itu di skripsi kamu nggak? Bahwa yang dibahas dalam ini adalah proses terciptanya, bukan proses penyebaran, bukan proses pandeminya. Kamu jelaskan nggak? Dijelaskan Pak di bab 4. Di bab 4 ada bahwa karma pala yang dimaksud. Karma pala yang dimaksud adalah proses terjadinya COVID-19 ini, yakni yang bersumber dari perilaku manusia itu sendiri. Ya. Baik dari pola hidup dan kebijakan dia dalam memperlakukan baik hewan maupun alam, Pak. Iya, ya seperti yang saya tanyakan tadi, proses itu kalau di Wuhan-nya nggak masalah, tapi kalau dia sudah tertransfer ke seluruh dunia, tidak berupa penyebab oleh ulah manusia seperti yang kamu bilang tadi, itu karma juga nggak? Atau ada konsep lain selain karma, takdir misalnya, kalau dalam Islam? Karma, penyebaran, Pak. Ya, penyebaran di berbagai belahan dunia itu tidak mesti karena problem manusia memperlakukan hewan dan lain sebagainya. Dia masuk ke Indonesia lewat transfer dari proses manusiawinya kan? Ya. Ya, Pak. Nah, jadi kamu harus pisahkan, dudukkan persoalannya. Apakah benar bahwa karma palanya itu adalah karma yang dipahami sebagai laku manusia? Kalau pandeminya menyebar kemana-mana, bisa saja karena manusia, bisa saja juga bukan. Kalau penyebarannya lewat udara bagaimana? Memang kan ada juga yang menularkannya lewat hewan juga, Pak. Ada yang mengatakan juga beberapa artikel itu lewat udara. Tapi kan selain di pasar Wuhan, sepengetahuan saya di beberapa pasar di Indonesia termasuk juga yang ada di Medan, itu menjual juga hewan-hewan liar yang menjadi sarangnya si induk ini, Pak. Debatable ya, penyebarannya sebelum ada kasus di Wuhan, apakah di Indonesia sudah ada kasus pandemi ini? Tentu tidak ada, Pak. Nah, pasar itu sudah menjual hewan-hewan itu sebelum pandemi ini ada kan? Tidak pernah kamu dengar bahwa variannya adalah varian Medan misalnya? Tidak ada kan? Semua dari sana kan? Jelas? Jadi pertanyaannya, proses transmisinya kemana-mana itu bisa karena faktor manusia, bisa juga bukan kan? Nah, ada nggak dalam konsep Hinduisme itu yang bisa menjelaskan itu? Kalau ini bukan karma, ya seperti yang tadi yang mengatakannya hanya virus biasa, dia punya penjelasan apa? Kemarin pas wawancara, beliau hanya mengatakan bahwa ya ini cuma siklus alam berusaha untuk menyeimbangkan alam itu sendiri, Pak. Jadi beliau tidak mengaitkannya dengan konsep apapun dalam Hinduisme. Oke. Berarti dalam Hinduisme tidak ada penjelasan. 3 orang dari 8 ya yang berpendapat seperti itu. Ya, 3 orang dari ke-8 yang seperti itu tidak menjelaskan bahwa selain hukum karma pala, hukum apa yang terjadi.
kenapa pandemi ini tidak disebut dengan karma pala. Oke, oke. Harusnya kamu jelaskan juga bahwa ada penjelasan lain begitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau itu karma, bisa nggak orang merubah karmanya? Karena ini merupakan pradaba karma pala, yakni karma yang dilakukan saat ini kemudian membuahkan hasil pada saat ini juga. Jika ditanya bisa nggak merubah karma, tentunya bisa dengan ya tadi kembali lagi pertama harus bijak dalam berperilaku, baik itu berperilaku terhadap alam, terhadap hewan, termasuk terhadap diri sendiri. Karena seperti yang sudah diteliti bahwa karma pala ini bagian dari klease atau penderitaan makhluk hidup yang disebabkan oleh dirinya sendiri, Pak. Nah, jika untuk merubah karma ini, maka hal yang harus dilakukan adalah lebih baik lagi dalam memperlakukan alam semesta ini, Pak, dan juga memperlakukan segala hal yang ada di alam semesta ini, Pak, sehingga di kemudian hari akan melahirkan karma yang baik pula. Oke, kalau itu sudah dilakukan, semua protap yang berkaitan dengan bagaimana agar karma itu bisa berubah dilakukan, apakah ada jaminan bahwa karma itu tidak terulang? Kalau jaminan karma itu tidak terulang, bagi saya sih tidak menjamin. Bukan bagi kamu, menurut pendapat tokoh agamanya gimana? Oh, menurut pendapat umat Hindu, ya itu akan terulang kembali, Pak, karena tidak semua manusia, kan ini konteksnya seluruh dunia, dan tidak semua manusia menyadari, dan tidak semua manusia memahami, juga tidak semua manusia mempercayai bahwa adanya karma. Nah, bagi sebagian orang yang tidak mempercayai ini, mereka tidak akan melakukan hal itu, yang mengakibatkan ya tetap saja karma ini akan berulang, karena konteks COVID-19 ini adalah universal. Bagaimana dalam kasus bahwa orang yang menjaga dengan baik, ya, tapi kemudian tetap terkena, sementara yang tidak menjaga, tidak mengindahkan, tidak memperhatikan persoalan pemicu pandemi ini, tapi justru aman-aman aja. Menurut Hinduisme bagaimana? Pak, sejauh ini dari penelitian di Pura Umat Jagatnata, orang-orang Pura Jagatnata itu terbebas, dalam artian mereka belum ada yang terkena COVID-19 ini, Pak, orang-orang dalam yang ada Pura Jagatnata. Nah, terkait orang-orang yang memang dia sudah menjaga tapi terkena, kembali lagi kepada diri sendiri juga, bagaimana karma itu terjadi ya karena diri sendiri, bagaimana dia menjaga imunnya, bagaimana cara dia melakukan kegiatan sehari-harinya. Kalau dia menjaga imun dan imun dia stabil, ya maka COVID itu tidak akan yang saya persoalkan adalah bukan soal imun tapi iman. Dalam konteks Hinduismenya, bahwa seandainya ada jemaah mereka yang sudah memperhatikan protap, sudah menjalankan semua karma yang baik, tapi tetap kena, sementara tetangga sebelah yang tidak menjalankan protap, ya di tempat yang zona merah pun dia selalu karena dia kerja di situ dia berangkat, ya tidak pakai masker, tapi dia tidak kena. Sementara yang mempertahankan karma baiknya kena. Nah itu secara teologis mereka menjelaskannya bagaimana? Oke, baik Pak. Karena karma pala ini bersangkut pautan dengan reta atau hukum sakyam itu. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan, yaitu Ibu Mujirah, bahwasanya karma pala ini tidak lepas dari reta. Maka pala atau konsekuensi yang diterima itu, meskipun sudah ditentukan oleh perbuatan diri sendiri, tapi tetap diatur oleh sakyam ini. Seperti itu, Pak. Ya, berarti manusia tidak bebas dalam perspektif mereka. Oke, kalau konteksnya dari hasil wawancara, ya manusia tidak terlalu bebas untuk melakukan hal apapun karena kembali lagi sudah diatur oleh sakyam ini. Ya, kalau manusia tidak bebas, kenapa kemudian harus ada karma? Oke, karena karma ini kan konsekuensi, Pak. Itu kan hasil dari apa yang kita sendiri lakukan. Misalkan, ya. Kan kalau itu adalah hasil dari perbuatan manusia, maka logikanya akan bilang begini, kalau kamu baik, hasilnya baik. Kalau kamu jelek, hasilnya jelek. Betul kan? Ya, Pak. Nah, kalau dia sudah mempertahankan semua yang baik,
tapi ternyata ada konsekuensi jelek yang dia terima, tidak berbanding lurus dengan ada orang lain yang tidak mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu, tapi justru aman-aman aja. Bagaimana karma pala menjelaskan itu? Itu pertanyaan saya. Karma pala kan ada 3, Pak. Karma COVID ini saya kategorikan ke dalam pradaba karma pala, yakni karma yang dilakukan saat ini, kemudian mendapatkan konsekuensi saat ini. Jika mereka tidak mendapatkan atau tidak terpapar COVID, barangkali karma atau perbuatan mereka di masa lalu atau sancitan karma palanya itu bagus. Makanya ketika di masa depan dia terlindungi gitu, Pak. Tapi jawaban kamu akan bertolak belakang dengan bahwa pandemi ini menurut kamu adalah karma yang terjadi sekarang, diterima sekarang, tidak berhubungan dengan masa lalu, betul kan? Iya, Pak. Nah, jadi bagaimana menjelaskannya? Ya, kalau orang baik-baik saja, ternyata dia kena, sementara orang-orang yang tidak baik malah aman-aman aja, bukankah logis akan mengatakan bahwa logika akan lebih baik saya menjadi tidak baik? Aman saya daripada saya menjadi orang baik, tapi ternyata karma saya seperti ini misalnya. Itu perspektif orang Hindu, Pak, bukan perspektif saya, Pak. Iya, para tokoh agamanya menjelaskan tidak? Tidak menjelaskan itu sih, Pak. Nah, artinya kamu harus nanya lagi. Udah itu aja ya, saya berikan masukan bahwa termasuk memposisikannya dalam karma pala sekalipun masih perlu penjelasan teknis yang spesifik ya, karena dari 8 narasumber ada yang menganggapnya berbeda. Oke, apakah tokoh agamanya ketika menjelaskan menggunakan perspektif teologis dengan bukti-bukti dukungan dari teks dan lain sebagainya? Sebagian ada yang seperti itu, Pak. Motif dari beberapa kitab yang sudah dicantumkan juga ada di dalam skripsi kitab Sloka 157 yang kurang lebih artinya tuh seperti ini, Pak. Hasil yang kita dapatkan saat ini itu karena perbuatan kita, gitu, Pak. Jika baik perbuatannya, maka dapatkan baik. Hukum tabur tuai. Tetapi kan ternyata ada juga tokoh yang memahami secara berbeda. Artinya kalimat itu interpretatif. Nah, itu juga perlu kamu telusuri. Kenapa dia memahaminya secara berbeda? Oke? Baik, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Masih mau ditanya atau enggak ini? Cukup aja kayaknya, Pak. Terima kasih, Pak Zikri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari beberapa pertanyaan itu Anda harus menambah beberapa data atau informasi untuk memperkuat basic riset Anda ya, karena kalau data itu sudah dipegang, Anda mau gunakan pakai teori apapun, pakai konsep apapun bisa dikembangkan. Bahkan data yang sama, pengalaman saya riset di Ambon itu bisa saya gunakan untuk data riset tahun 2021. Padahal itu datanya data penelitian 2019 dengan perspektif atau objek formal yang berbeda. Objek materialnya sama. Nah, Anda tadi diminta oleh Pak Zikri untuk menambahkan beberapa materinya ya, datanya. Sudah dicatat, Pak. Baiklah, ujian selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dery Ahmad Rizal. Kepada beliau kami persilahkan, baik teknis maupun konten. Feel free pokoknya. Silakan Pak Dery. Baik, terima kasih Pak Roni Ismail selaku Ketua Sidang. Kemudian saya ucapkan selamat pada Mbak Ais Kartikasari setelah menyelesaikan tugas akhirnya. Yang tadi sudah banyak diulas sebenarnya, dan tadi ketika pemaparan dari Mbak Ais mengatakan ada 3 yang tidak dimasukkan, saya kira itu bisa menjadi data penting juga.
Artinya kan Mbak, dalam data tersebut tidak mesti menunjukkan mana yang sesuai dengan karma pala atau tidak. Artinya itu menjadi data lapangan kepada Mbak Ais. Itu masukan pertama. Lalu yang kedua tadi saya masih bingung setelah saya baca saya masih bingung di bagian karma pala yang tadi disebutkan masuk dalam kategori di COVID itu tadi ya, di karma pala yang nomor 2 kalau tidak salah, Praharabada karma pala. Mengapa, yang saya ingin tanyakan, mengapa bisa masuk kategori tersebut, Mbak? Jadi COVID bisa dikategorikan dalam nomor 2 tersebut. Jadi saya izin jawab. Apa dikategorikan masuk ke dalam peradaban karma pala? Karena itu merupakan perbuatan yang manusia lakukan saat ini juga di dunia ini dan kemudian mendapatkan balasannya di dunia juga. Berbeda dengan sanjata karma pala yang akan mendapatkan balasan ketika reinkarnasi dan pria karma pala yang akan mendapatkan balasannya karena perbuatan di masa lalu dia mendapatkan saat ini. Namun yang peradaban karma pala ini perbuatannya dilakukan saat ini juga di dunia ini juga dan kemudian mendapatkan karmanya saat ini. Kemudian masuk mendalam lagi perbuatan yang seperti apa, Mbak, yang saat ini itu yang akhirnya menyebabkan ke COVID. Yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa perbuatan ini pertama manusia yang tidak bijak terhadap alam, hewan, dan terhadap dirinya sendiri sehingga menimbulkan COVID-19. Kenapa dikatakan tidak bijak terhadap alam? Ya tadi mereka mengambil hasil alam, berburu secara liar, mungkin merusak habitat virus ini dengan cara bisa jadi merusak alamnya, kemudian virus yang tadinya menempel, inangnya ini menempel di hewan dan lain sebagainya, akhirnya karena dia tidak memiliki ekosistem yang berkembang biak dan hidup, akhirnya dia menyebar ke manusia. Kenapa disebabkan oleh perilaku manusia juga ya? Karena tadi penyebarannya itu dipengaruhi oleh manusia dalam mentaati protokol kesehatan. Kemudian karena manusia juga tidak bijak dalam berperilaku terhadap alam itu sendiri. Hasil dari wawancara. Sebenarnya saya masih gantung sebenarnya, Mbak. Tadi dengan dihubungkan dengan alam, kemudian dengan hewan dan sebagainya, kemudian dengan prokes dan sebagainya gitu ya. Kalau tadi penjelasan Mbak Ais tadi mengatakan bahwa bukan dari penyebarannya tapi tadi dari bagaimana perbuatan yang dilakukan saat ini juga sehingga itu menimbulkan COVID seperti itu, Mbak ya. Ya, Pak. Saya masih menggantung dalam itu kan sebab akibat ya, artinya terjadinya COVID itu seperti apa gitu sebelumnya sehingga itu bisa menjadi sebuah virus yang mematikan. Kalau perbuatan alam kan mungkin terhadap seperti adanya bencana dan sebagainya gitu, Mbak. Yang di COVID ini kan sebenarnya agak berbeda. Perbuatan manusia yang menimbulkan COVID itu kan kita bingung juga apa yang menjadi dasarnya ke sana, Mbak. Oke, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, izin menjelaskan lagi ya, Pak. Kenapa sangkut pautnya tadi dengan alam? Pertama yang seperti kita ketahui, COVID ini bersumber dari Wuhan ya, Pak. Pasar seafood Wuhan pertamanya itu sudah diteliti bahwa biasanya atau virus-virus ini menempelnya itu di hewan-hewan seperti kelelawar dan lain sebagainya. Mengapa saya menyangkut pautkannya dengan alam? Karena ya kelelawar dan lain sebagainya seperti halnya yang kita ketahui di Indonesia sendiri hewan-hewan tersebut jarang diburu gitu. Dan kemudian di Wuhan sendiri semua hewan-hewan itu bahkan sampai ke anak serigala dan lain sebagainya itu dijual belikan secara bebas di pasar seafood Wuhan salah satunya. Nah, inang-inang virus yang biasanya bersarang di hewan-hewan tersebut karena hewan-hewan tersebut diburu secara liar, akhirnya mereka tersebar ke manusia seperti itu. Oke.
Oke, saya bisa menangkap, Oke. Tadi sebenarnya sudah banyak menyinggung dari Pak Zikri ya. Saya hanya sedikit kebingungan dari sana tadi, bahwa dalam kajian teori menyatakan bahwa jika dalam kategori nomor 2 itu jika menggigit cabai dia akan merasakan pedas atau dan sebagainya. Nah, saya ingin menanyakan sebab akibat dari COVID ini sebagaimana gitu kan, yang ingin dihubungkan ke sana bisa masuk ke sana. Tapi jenengan sudah menjawab itu semua. Ya, walaupun dari saya sebenarnya masih sedikit menggantung. Hubungan sebab akibatnya kemana itu yang saya masih nata alurnya. Saya kira itu saja kalau dari saya. Kemudian beberapa sistematika ataupun konten saya sudah catatkan di skripsi, nanti saya akan kirim ke Mbak Ais. Seperti itu saja mungkin dari saya, Pak Roni, sedikit mengenai beberapa isi yang nanti saya tanyakan, itu saya kembalikan kepada Pak Roni. Terima kasih Pak Dery. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dery Ahmad Rizal atas masukan-masukannya. Tentu Anda Eis ya, Pak Dery, Pak Zikri. Ini lidah Sunda, Eis. Eis, Bukan Uis. Susah, Eis, Kayak Ei itu ya gitu. Ya, Anda harus mencatatnya, Ais, karena itu yang akan membuat skripsi Anda lebih baik. Kalau kemarin dibimbing 1 orang, berarti besok dibimbing 3 orang, kan jadi baik ya. Saya ingin tanya satu nih, reta itu apa tuh tadi Anda jawab? Sepengetahuan saya itu hukum dari Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu terminologi Hinduisme mana, Ais? Itu bahasa Jawa loh, Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Itu Hindu Bali itu. Kalau Hinduisme sana asli India apa reta itu? Tertib kosmos, ya, keseimbangan alam, sunatullah bahasa kita. Tata gereja kalau dalam bahasa Pak Pendeta Zikri. Baik, Ais dan Pak Dery juga Pak Zikri, terima kasih atas semua masukannya. Kemudian Ais, kami bertiga akan mendiskusikan, akan menyudisiumkan apakah Anda lulus atau belum lulus, apakah cukup 1 kali ujian atau ada ujian kedua gitu. Kami akan mendiskusikannya berdasarkan hasil objektif dari skripsi Anda, kemudian dari respon Anda terhadap semua pertanyaan dan detail-detail pertanyaan jawaban Anda terhadap kami bertiga. Selanjutnya sidang atau ujian ini saya skor dan Anda dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, nanti tolong HP-nya dipegang, nanti saya suruh masuk lagi. Skor kami cabut kembali. Baik, Ais, Kartika Sari kembali ke Eka Al-Munawwaroh namanya. Sebentar Pak, diganti dulu, punten. Nggak apa-apa. Rename dulu. Itu Pak. Ya. Baik, Ais Kartika Sari, skripsi Anda berjudul Pandemi COVID-19 menurut umat Hindu Jagannatha, analisis ajaran Karmapala, dinyatakan lulus dari ujian skripsi ini dengan nilai sayang sekali nilainya 95 A. Oke. Nilai itu jangan tenang dulu, jangan senang dulu. Nilai itu adalah nilai kalau Anda perbaiki berdasarkan catatan-catatan tim penguji. Kalau Anda tidak perbaiki, nilainya nanti jadi A per B. Jadi 85. Kalau Anda perbaiki dalam waktu 2 bulan maksimal, maka nilai itu nilai perbaikan. Apakah Anda menerima nilai ini? Siap menerima. Menerima ya. Oke, dengan itu Anda perbaiki dan Anda kalau sudah yudisium nanti, tentu Anda sudah berhak mendapatkan gelar SAG, Sarjana Agama, sarjana yang luar biasa itu. Dulu saya tidak mendapatkannya
Karena saat saya mau lulus, saya mendapatkan gelar STH. Pak Zikri SAG, saya nggak tahu Pak Dery SAG apa. Dengan itu pula, dengan gelar yang Anda raih, Anda silakan untuk melanjutkan studi S2 di jenjang yang lebih tinggi ya. Di prodinya Pak Zikri di S2 SAA atau di kampus lain mungkin di luar negeri, di Amerika, di Kairo, di Timor Leste. Ya, jangan Timor Leste, Pak. Timor Leste termasuk luar negeri. Turki, amin. Oke, tentu Anda tidak bisa lepas dari doa-doa orang-orang terdekat Anda, karena itu sampaikan berita ini, kabar gembira ini ke orang-orang terdekat Anda. Bilang kalau Anda sekarang sudah sarjana, berdekat doa-doa mereka. Dan saya sebagai pembimbing tentu banyak kekurangan, mungkin mengecewakan Anda, agak sulit ditemui atau bagaimana. Saya mengucapkan mohon maaf, sekaligus mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah Anda raih, baik sebagai pribadi dosen maupun tim dosen ya. Saya, Pak Zikri, Pak Dery senang sekali dengan kelulusan Anda ini. Baiklah, marilah kita tutup bersama-sama. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Zikri, Pak Dery untuk Lois? Campur, Mbak. Tadi kalau ke Turki bagus Mbak ya, sekalian sekalian perbaikan keturunan, siapa tahu dapat orang Turki gitu. Biar hidupnya mancung ya Pak. Lumayan kan? Biar tinggi ya Pak. Pak, doain Pak. Amin. Ya, Biar S2 dulu. Oke. Tahu ketemu jodoh. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.